Katanya abis ini ya stand up di Iya. di luar negeri ya. Di mana tuh? I'm so sorry, I can speak bahasa Ado. Oh my god. Oh my god. Apa Ompong mau ngapain? Mau ke kafe? Oke deh. Oh. Ompong miskin, kafe jangan mahal-mahal ya gitu. Tuh pas sudah keluar orang mau ngomong apa aja, udah tadi di rumah gitu. Iya, orangnya juragan kontrakan, istrinya orang Cina. Cina, Dia iya. kurus-kurus juragan kayak di Kung Fu Hustle. Kan malu punya gigi gini kan, boleh buka mulut karena malu kayak gitu. Iya, ditutup ya. Ditutup. Pakai main di sini. Main di sini. Yes. Gitu. Kurang lebar mas, kurang lebar. Gitu. Kata pros sampai, gokil aku ngerasain ya Allah aku dilayanin Cina gitu. Biasanya Melayani. Sama disuruh mindahin mobil. Tapi buat aku kegantengan Mas Yono itu lebih otentik karena ganteng yang sesungguhnya itu tuh dari sini, bukan dari sini. my God. Kenapa aku udah Iya. nikah sih? Enggak. Hari ini telah dipanggil ke ruangan seorang komedian, musisi dan juga aktor multi talenta banget. Multitalenta. Berat ini Dara, berat. Iya, Mas Multitalenta aslinya. Ibarat Superman ini orang terbang bisa. Lari cepat bisa. Teleportasi juga bisa. Teleportasi bisa. Menembak keluar laser dari mata. Bisa dia. Ini dia. Tanpa berlama-lama lagi. Please welcome Yono Bakri. Yes. Yes. This is me. This is me. Oh my god. Fucking god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jadi Dara dia masih terbawa-bawa ini bahasa Inggris. Iya. What did you say? Katanya abis ini ya stand up Dia tidak- iya. di luar negeri ya. Di mana tuh? I'm so sorry, I can speak bahasa Ado. Oh my god. Oh my god. You understand me? You not me. You not me. I'm you. No, not me. You. Kayak Rosauer. Iya, jadi abis ini ya stand up di Sydney ya kemarin ya. Yeah, that's right, baby. Oke. Oh my god, that's right, baby. That's right, Aku baby. habis dari Sydney memang suara agak berat gini. Oh, gitu. Ke Sydney kenapa? Kayak ikut kapal apa? Rencananya cuman bawain barang penumpang. Ikut. Kekunci di Saya mau kontainer. balik Bang Brata. Ya Ada barang ampun. satu lagi. Ya laut udah gimana ini? Enggak, jadi kemarin Dara itu Bang Radit sebenarnya yang punya acara. Oke. Jadi Bang Radit rangkaian tur stand up-nya dia tuh salah satunya ke kota Sydney. Nah, aku diajak Bang Radit untuk jadi openernya Bang Radit gitu. Oke. Tapi karena Bang Radit nggak norak, akulah yang up di sosmed. Kalau dia mah ngapain ya? Bang Radit ngapain? Iya benar. Setelah aku pikir-pikir Bang, ini acara orang. Tapi gimana pengalamannya jadi opener di Sydney? This is my habis kosakata. This is my habis mas. Padahal ini pas banget kesempatan ada cewek cantik bahasa Inggris ya. Iya. Sayang. Alah dia cowok lah, umpur Cowok cowok saya. lah. Iya, Saya bisa jadi lah. bingung kali itu. Oh, iya. Saya yang bingung, mohon maaf ini. Iya, tapi Iya, boleh iya. lah Unjong. Oh, aku Unjong. Oh, cowok. Cowok. Cowoknya di Mas. Jawanya gak usah di O. Aku yang Jawa. Oke, sorry. Saya belajar dikit ya. Oke. Jowo gitu. Iya, Ya, Jowo. Jowo. Oh, ini double W ini ya. Jowo. Coba Iya, soalnya latihan biasa- O-nya Dara. Iya, latih dulu O-nya tuh dia lebih apa sih namanya bulat. Bulat. Wo, Jowo. Oh, Jowo. Bukan Jowo. Sorry, Kadang Jowo. sih ada sih beberapa ya. Tapi lebih ke Jowo. Aku mau Jowo. Oh, kamu Jowo. 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 Nah. Ya, aku Jowo. Yes. Wah, sama Jowo. Agak mirip Korea dikit kan? Oh iya ya. Itu Jowo. Oh, Jowo. Itu lebih ke kroya sih. Pakai kroy ya. Tapi aku kaget Bang Brat. Kenapa? Dara Sarasvati ternyata Jawanya medok ya. Dia saja medok pol. medok pol ya. Iya. Mau ora tau tak review wae nang di mau Iya, iya. nang kene ketoke. Tapi Ini bagus keren loh. tahu, Jo, Iya, ya. soalnya kan temu bestie tuh. Piye to sih? Besti tuh ya. Besti tuh ya. Besti. Iya. Bingung saya. Dikit-dikit ya, tipis-tipis ya. Tipis-tipis, Iya. iya. Oke. Coba Zin bahasa Jawa lagi dikit kalau boleh tahu. Apa ngomong apa? Kabarmu piye hari iki Dara? Ya apa kabarmu saiki? Weh. Ya Bang,
Ini buat Supardi jangan langsung nge-DM ya. Bisa ini kalau begini. Sama-sama jauh ini. Tahan. Attitude. Pelan-pelan. Pelan-pelan dulu. Iya. Pertama-tama pakai bahasa Jawa, Supardi langsung suara iki. Persis lagi jawabnya saya ini. Gitu. Coba tadi kan Mas Ya. Raffi udah belajar bahasa Jawa. Aku mau dong juga sama Mas Yono diajarin bahasa Sulawesi kalau nanya gimana kabarnya boleh, gitu. boleh. Kalau di Gimana Kabarnya kan di TV-TV udah banyak tuh. Ada Kareba. Kareba. Agak Kareba. Kalau Iya. Makassarnya? Makassarnya itu ngapain tuh kabar kak? Ah. Ngapain tuh bagaimana tuh kabar tak Gitu. Ah. Ngapain tuh kabar tak? Gimana ngapain tuh kabar tah? Iya. Nah, ini kayak Jepang. Cuma kabar tak? Iya sih. Itu Jepang tadi itu ya. Iya. Bawahnya pengen kayak gitu. Gimana tadi? Gimana? Lagi. Ngapain tuh kabar tak? Ngapain tuh kabar tak? Ngapain tuh kabar tah? Iya. Jawabnya? Baji-baji Jaki. Itu masih bertanya sebenarnya. Baji-baji Jaki entu. Itu Baik-baik bisa aja juga gitu. sebenarnya. Oh, baca-baca kayak itu. Iya, baji-baji. Coba baji. Jadi J-nya itu lebih bulat. Oke. Balik lagi ya. gantian nih, Iya, Mas iya. Yono. Tapi memang secara pendengaran bahasa Sulawesi itu mirip Jepang. Oh iya. Iya, di telingaku ya. Oke. Ya, agro. Oh iya betul. Ngapa kan tuh Oh iya. Sendiri ya. Sambal kayak. Iya. Iya Ada betul ya. aksen Jepang ya. Ada Jepang-Jepang. Jepang. Ih, tapi Indonesia kaya Kaya banget ya banget, ternyata parah, ya. parah bahasanya Iya, ya. bahasanya kaya Iya, banget ya. termasuk maksudnya kita aja ini suku dan juga ada jenis yang seperti itu Mas, Kak. sama kita orang juga. Orang juga. Oh, saya kira ada jenis lain. Kita bahas dulu deh yang soal ini opener kemarin. Ya, kenapa tuh perasaannya pas Ya. di Sydney? Wah, itu apa ya Bang berarti ya? Pertama kalinya keluar negeri terus gratis ya kan. Dibayarin Bang Radit gitu. Iya. Terus menghirup udara luar negeri. Aku tuh ngerasa ya Allah kok bisa ya hidupku ada di titik ini gitu. Masya Allah. Ada perasaan itu ya pasti lah ya. Mamaku nelpon. Oke. Kok bisa anakku keluar negeri gitu. Bangga, ada Bangga, bangganya. pasti bangga, Pasti bangga bangganya banget dia. pasti. Bangga, dia takut aku gak bisa balik. Bisa balik. Dia bener tapi bisa pulang kan katanya. Oh gitu? Iya. Beneran Bang. Beneran mamaku kan kau wampung. Nggak apa namanya orang tua ya sama. Orang Iya, tua, kayak gitu. orang tua. Betul. Iya. Betul. Tapi ada nggak sih kejadian-kejadian yang kayak di luar ekspektasi Mas Yono selama di Sydney? Ada. Apa tuh? Kan udah dikasih tahu tuh sama panitianya. Makanan yang tidak boleh tuh dalam jumlah berapa. Terus kalau mau bawa rokok maksimalnya berapa. Oke. Supaya kita tuh di imigrasi di negara itu tuh gak ribet gitu. Iya. Jadi tuh pas di pesawat ngisi form gitu Bang Berat. Kita bawa rokok maksimal 25. Berarti kalau di atas itu udah gak boleh gitu. Iya. Oke aku bawa cuma 16 batang gitu. Udah sisi kupikir tuh akan lolos. Karena aku takut diajak ngobrol. Panik aku. Sumpah kalau diajak orang ngobrol pakai bahasa Inggris tuh panik. Iya, kamu ngelihatnya meja. Iya sir. Iya sir. Iya, karena takut disetrap. Di sekolah kalau nggak bisa bahasa Inggris kan disetrap kan. Iya betul. Jemur kita. Terus. Terus pas sudah masuk, aku udah sama Bang Radit tuh. Yaudah yang bagasi biar diurus sama kru, aku sama Bang Radit jalan. Karena Bang Radit juga nggak bawa aneh-aneh kan, sama aku juga. Ternyata pas di keterangan, ada rokoknya nih. Sendiri aku Bang Berat. Nggak ada kru, nggak ada yang nemenin. Sendiri aku jalan tuh, set. Good. Itu aja yang ku tahu. Habis itu, oke. Pokoknya ngomong dia sepanjang apapun, aku oke, yes sama thank you. Jadi kalau misalnya kayak maaf ya, misalnya ada orang kayak sengaja ngerjain, oh you're so udik, thank you. Udik. Iya. Thank you. Sumpah itu sepanjang Diaminin di aja Sydney. ya. Pokoknya not sorry, thank you, udah. Oke. Itu aja aku. Jalan terus kan diperiksa kan. Sigaret. Aku udah panik Bang. Keluarkan rokok aku nih nggak lebih dari 25 gitu. No, but it is okay. Gitu. Diem aja gue. Kata food. No gitu. Jadi dia panjang apa? Ada foodnya. Oh makanan ini. Oke. Oh iya, pokoknya ada moodnya Iya, makanan. gitu ya. termasuk pas di pesawat kan kasih makan tuh. Iya. Sama pramugarinya. What coba chicken? Yes chicken. Penting ujungnya ya. Ujungnya Kita apa? ulang ujungnya aja Iya. gitu. Iya.
Itu aja pokoknya ada satu kata itu yang kupegang erat prinsipnya. Tapi semenjak udah tour ke Sydney, ada nggak sih kayak tertrigger untuk pengen lagi deh kayaknya in the next future pengen coba international tour ke negara-negara lain gitu? Pengen sih. Oke. Karena hangat banget rasanya Dara. Oke. Kayak kita ngerasain kita jauh nih beda negara tapi referensi kita sama gitu. Oke. Itu kayak kok dia tahu ya gitu. Iya, Kita iya, satu iya. referensi padahal kasta kita beda gitu. Tapi kan beda negara doang itu. Ini orang-orang Indonesia juga kan. Malah lebih kangen pasti sama apa jokes-jokes orang Indonesia dan Betul. lain-lain kan pasti. Jadi kemarin aku perform di Sydney cuman bacain berita yang terjadi di Indonesia Bang Brat. Itu senang mereka happy itu. banget. Happy Oke. banget itu. Karena pas aku nyampe, pas banget kemarin ada berita di mana ada maling ketiduran di rumah korbannya. Oh iya, aku tahu itu. Dia nyaman kayaknya itu ya. Ada AC ya. Itu mereka happy banget. Oh iya, Karena itu di lucu Australia nggak sih. ada orang setolol itu. Lucu sih kataku. Itu berita terepik sih. Maksudku kok Sepanjang bisa tahun kamu maling dalam 2026. keadaan ngantuk? Kok bisa? Tidur siang dulu kalau malam mau maling gitu maksudku. Itu Berarti waktu ngebawain cerita itu dengan bahasa Inggris dong pastinya. awalnya Aha, terus pas kosakata habis bahasa Indonesia aja ya. bahasa Indonesia aja. Oh, oke. Malah itu yang jadi lucu ya. Betul, Iya, karena iya. memang itu kan penontonnya Bang Radit sebenarnya. Iya, Jadi iya, mereka iya. yang udah lama kerja di Australia, udah lama kuliah di Australia, Oke. itu datang buat nonton Bang Radit. Iya. Panitianya pun rata-rata orang Indonesia yang udah kerja di sana. Oke. Gitu. Jadi tapi bukan pelajar sih mereka udah profesional IO aja di Australia gitu. Oke. Tapi pada saat pertama kali ke luar negeri tuh, pasti kan ada perasaan kayak, oh di negara saya gini-gini. Ada ndak perbedaan yang paling terlihat gitu? Perbedaan Bang Brat ya. Turun dari pesawat, udaranya enak. Kayak kok plong masuk ke paru-paru. Iya, kok plong ya di sini Iya, kayak, ya. Kupikir semua udara sama. Ini beda. Oke. Terus kerapihannya, ya, tata kota dan lain-lain. tata kotanya, Iya. sistemnya kayak jalan di kota aja tuh kayak terhibur. Ini kayaknya karena aku norak ya. Iya mungkin ya. Tapi semua orang pada jalan di jalan gitu kayak enak. Kamu bayangin kok di Jakarta bisa nggak ya jalan di sepanjang kota gitu, Iya, kayaknya iya. berat dah karena cuacanya kan mungkin panas kali ya. Iya, Yang aku happy itu Bang Berat di sana jaket tebelku kepake. Wah keren kamu di sana kawan. Aku lihat fotomu. Wih keren juga manekin ini ya. Pakai jaket itu. Karena pas aku beli itu kan kayak Korea gitu kan. Iya, pasti pas pakai. aku pakai untuk show orang bilang mau berobat. Demam tinggi. Kayak orang tua ngantri berobat. Iya. Darahnya udah kecium ini balsemnya. Padahal bau mulut. Alhamdulillah kepake, jaket Kepake tebel ya. kepake. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu suatu kebanggaan betul ya. Alhamdulillah. Nah berarti kalau dipikir ya Mas Enia, Mas Yono kalau disuruh melihat sekarang berdiri terus disuruh melihat ke belakang sudah sejauh apa ini Mas Yono ini? Aduh ya Allah. Saya itu setiap ketemu Bang Radit, selalu, Bang makasih ya Bang gitu. Iya iya. Sampai ada di satu titik, ini kalau nggak lewat lawak nggak mungkin aku di negara orang ini. Kalau nggak karena stand up itu tuh. Iya snap itu tuh ya. Iya. Alhamdulillah Nggak ya. mungkin ada di Jakarta aja nggak mungkin kayaknya aku. Pas di situ tuh berasa banget ya Allah ini aku di luar negeri untuk ngelawak gitu. Gokil. Ini Ya keren Allah. banget loh, Masya Allah, keren Makasih banget. Karena banyak kalau di ini dipikir darah perjalanan merantaunya si Mas Yono ini bisa dibilang sangat disupport sekali sama anak-anak dan semesta Ya, gitu. betul. Diberangkatkan dari Samarinda waktu itu jadi timnya Mas Panji ya. Ya kerja di perusahaan Bang Panji. Aku bilang Bang Panji, ini ya aku nggak enak nih karena udah diterima di perusahaannya, tapi mohon maaf banget, aku nggak punya duit buat beli tiket pesawat. Iya, Oh waktu iya. itu melamar kok masukkan Iya, terus diterima. Diterima. Oh gitu. Udah terima nih interview nih. Oke, Iya. deal gajinya, deal-dealan. Oke segitu. Oke segitu. Oh iya berangkatin. Bentar Bang Panji. Oke. Bentar mamanya. Dia masih di Samarinda. Iya, Samarinda. akhirnya di cover sama Bang Panji untuk Iya. akomodasinya. Iya. Mas, ini pertanyaan yang wow, Mas dulu pada saat menjadi di masa lalu reinkarnasinya apa ya? Iya. Amalan apa yang kayak semesta mendukung Mas gitu sampai detik ini? Angin gak ya? Kamu dulu angin ya. Gak ada masuk perut orang. Iya ya, Masa Masya jadi Allah ya. angin Iya, megang iya. bas ya? Dan aku tuh sampai sekarang juga itu
banyak banget hal yang ku dapatkan. Makanya aku bilang, aku tuh sekarang di titik ini bukan karena skill, karena beruntung dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang jago gitu. Tapi kan kalau misalkan beruntung kayak begitu, kalau kitanya nggak bisa memanfaatkan itu, Dara sama aja kan ya? Betul. Karena menurut aku keberuntungan itu memang datang untuk orang-orang yang sudah siap. Dan Mas kan terus maksudnya berkembang ya. Artinya Mas memang deserve untuk mendapatkan keberuntungan itu sih. Iya, amin, mudah-mudahan. Karena Iya. dulu memang jaraknya cuma segini. Nah ini putus, jadi agak berkembang memang jaraknya. Iya emang. itulah Iya, itulah iya, Bang iya. Berat. Karena kan sekarang kan anak aku kan alhamdulillah udah nikah. Alhamdulillah. Terus bulan depan insya Allah istriku lahiran. Ini anak Semoga pertama. lancar. lancar. Amin. Amin. Di malam ada suatu malam tuh aku mikir, ya Allah aku hidupku udah dikasih sehebat ini gitu. Ya, Makasih ya Allah ya. Terus coba aku pikir-pikir lagi, kira-kira kenapa ya aku ada di titik ini gitu. Oke. Kayaknya gara-gara aku menerima apa yang dikasih Tuhan gitu. Terus berdamai sama diri sendiri. Betul. Makanya kayaknya nilai itu yang mau kutularkan ke anakku. Anakku harus menjadi orang yang ikhlas, berdamai sama diri sendiri gitu. Tapi sebelum sampai di titik Mas bisa ikhlas dan berdamai dengan diri sendiri, ada nggak sih momen dimana bergejolak dengan apa ya istilahnya faktor eksternal yang hadir gitu ke kehidupannya Mas Yono? Pernah pasti dong. Nah, Itu yang dia lewati ya. gimana Itu yang itu dilewati. prosesnya sampai bisa ada di titik seperti ini? Cermin. Prosesnya semuanya lewat cermin. Oke. Jadi tuh Maksud- dari SD Oke. itu udah dikata-katain orang kan. Itu pulang tuh marah sama cermin. Jelek goblok gitu. Oke. Kan pas Iya, kita iya, bercermin ada Iya, muka iya. kita kan. Kenapa sih jelek goblok nih bikin hidupku susah aja gitu-gitu. Oke. Situ berjalan sampai SMA gitu juga, sampai SMP, SMA gitu juga. Setiap ada mendapatkan apa ya eksternal itu tadi, faktor-faktor eksternal itu pulang selalu bercermin. Kenapa sih harus begini mukamu gitu? Oh karena seringnya dikata-katain dulu Iya, ya. dikata-katain terus kan gak cuman fisik Bang Berat, ekonomi juga sulit. Oke, iya paham. Saya Apanya ceritanya semuanya ini. sulit Biasa gitu-gitu. ini. Ceritanya dia. Lalu pada saat itu berarti kan Mas terlalu keras dengan diri Mas sendiri kan? Lalu bagaimana itu turning point hingga akhirnya bisa sebijak ini? Cermin lagi. Oke. Jadi kan udah tahu kalau keluar akan disakitin dunia. Jadi sebelum keluar aku natap cermin, ku sakitin dulu diriku sendiri. Jadi pas orang apa udah kebal dah. Iya. Gitu. menarik. Apa ompong mau ngapain? Mau ke kafe? Oke deh. Oh. Ompong miskin kafe jangan mahal-mahal ya gitu. Itu pas udah keluar orang mau ngomong apa aja, udah tadi di rumah gitu. Jadi ini mentalnya dia bangun sendiri loh. Iya. Karena kan masih, mohon maaf, kita tidak membenarkan juga kayak bulian dan lain-lain kecuali iya. mungkin udah akrab atau apa Betul. gitu. Tapi kitanya juga kebanyakan sih orang juga agak susah untuk berdamai untuk itu. Iya. Kayak kenapa kok katanya. Tapi dia berdamai dengan itu akhirnya menjadi komedi gitu. Betul Bang Berat. Pas di kaca itu jadi aku sering ketawa sendiri. Kayak Joker kau ya? Gokil loh. Memang ada lagu lain. Kayak apa ya? Jadi seru hidupku. Iya, Misal iya, aku dapat kejadian yang nggak enak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir dari atas kan lucu ya gitu. Iya benar. Kalau Oke, ditarik di iya, atas betul. gitu. Jadi kita ngelihatnya keluar dari diri kita Iya, sendiri. keluar dari kan? kita. Betul, Situasinya betul. nih lucu banget. Lucu Iya, banget iya. ini situasi nih. Lucu Gitu, banget kayak iya. misalnya aku malu. Aku malu waktu itu sakit Bang Berat. Terus diperiksa sama perawatnya kan. Iya, iya. Kan malu punya gigi gini kan. Boleh buka mulut karena malu kayak gitu. Iya ditutup ya. Ditutup. Pakai main di sini. Main di sini. Yes. Gitu. Kurang lebar Mas, kurang lebar. Hah gitu. Kata perawat sampai gitu. Kata perawatnya Dicontohin, gitu. dicontohin. Iya. Dicontohin, Gini ya, iya, gitu. iya, Oke. iya. Karena mau diperiksa ya udah ngikutin. Gitu. Perawatnya Ada bunyinya dikit. Ada Iya. bunyinya dikit. Nah Iya, itu iya. pas ku tarik di atas. Seandainya bukan aku yang ngalamin Betul. itu lucu Jadi lucu. banget ini. Ini Benar, situasi benar, komedi banget ini. Iya, situasi komedi banget. Benar, benar. Jadinya
aku tuh kadang pulang dalam keadaan kayak gitu kayak tawa sendiri kayak lagi nonton film gitu. Lucu banget tadi anjir gitu. Betul, Iya, betul. Oh itu metodenya jadinya hidupku seru banget setelah dapat metode itu tuh. Iya. Yang lepas dari diri kita, Betul. melihat ke atas, apapun yang kejadian itu lucu banget ya Allah. Ya, kemampuan keluar dari POV diri kita sendiri sehingga kita bisa melihat lebih objektif kan. Iya. Nah, itu aku juga ada masa-masa di mana aku mengalami kesulitan itu. Untuk bisa ada di tahap itu perjalanan panjang banget, mungkin di usia aku 24 tahun. Which is baru 4 tahun yang lalu aku bisa keluar untuk ngelihat dari POV yang lebih objektif. Kamu Oke. diapain orang? Pasti semua orang punya strugglesnya masing-masing Iya. kan, Emang Mas. dulu kamu nggak ompong kan? Pernah dong waktu kecil. Oh iya. Kecil mah semua. Iya. Oh, Nah iya, itu ketika untungnya ya Allah baik ya menemukan orang yang bisa memberitahu itu dan nggak langsung kena tuh pasti kan Iya. butuh proses ya untuk bisa akhirnya memahami situasi itu. Nah kalau dari Mas Yono sendiri itu gimana bisa ada di tahap memahami situasi itu untuk kita bisa keluar nih supaya lebih objektif? Waktu itu kalau nggak salah pas di SMP kan aku sempet pesantren 4 tahun tuh. Nah itu tuh kayaknya momen motivasi tuh udah di pesantren gitu lah, ada kayak hadis-hadis yang menenangkan manusia bahwa hidup itu hanya nggak sekedar di dunia gitu. Oke, iya. Jadi kan membuat kita punya ternyata sudut pandang tuh nggak hanya soal dunia ya. Sudut pandang tuh ada akhirat juga gitu. Oh ternyata ada sudut pandang ketiga nih, nggak yang dari kita doang gitu. Jadi mencoba untuk kayak rendah hati. Kenapa rendah hati? Karena supaya kita dilihat orang itu enak gitu. Katakanlah gitu Iya, iya. pelajarannya ya. Oh ternyata ada orang yang melihat ya. Oke. Kan aku juga bisa melihat orang lain. Iya, Gimana? Jadinya coba aku lihat dari sudut pandang yang tidak aku lihat gitu. Oh. Jadi nggak hanya menuntut soal apa yang aku terima, tapi apa yang kulakukan. Dari agama juga gitu, kayak jangan minta mulu. Iya. Yang kamu lakukan apa juga. Iya, Iya, gitu. iya, Setuju, iya, setuju, iya. setuju. Terus lagi diajarin ada kalau nggak salah tuh ahlakul banin kalau nggak salah. Ilmu soal ahlak gitulah. Iya. Dia bilang bahwa kalau kita ada di dunia ini kita nggak bisa ngatur apa yang orang lain lakukan. Setuju, iya. Dan kita nggak bisa meminta orang kita tuh diperlakukan seperti apa ke orang. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur diri kita sendiri. Jadinya daripada aku mencoba mengatur pola pikir dia, mending aku yang Mengatur pola pikir pola kita pikir sendiri gitu. Benar, setuju sih. Itu yang diajarin di pesantren waktu itu gitu. Yes, Masya Allah. Iya, iya. Jadi ketika orang jahat sama kita, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan jahat sama orang. Wow. Itu dia. Gitu. Kalau Mas Arif pernah nggak ngalamin masa-masa kayak gitu juga? Oh kalau masa-masa begitu mah kurang lebih mah kita sama-sama juga ya maksudnya dari bawah dari got kita diambil orang ini maksudnya dari banyak lah bahkan Kerjaan pertama Ari Brata di Jakarta tebak apa? agak lama nebaknya. Emang gak sulit kayaknya. Nggak sulit Aku ya? sedang Iya. masuk ke pikiranmu kayak di Spider-Man tuh. Iya. Oh gitu. Syuk gitu. Ikut komunitas stand up comedian gak sih? Pada Iya, saat itu? Kamu tahu yang pembalap? Terus ada payung yang mayungin? Umbrella Boy. Umbrella Girl itu pembalap. Nah dia di film. Iya, telco. Dia yang mayungin artis-artis Iya, banyak begitu. artis dan lain-lain. Tapi ya seru lah itu tahap-tahap yang kayak begitunya. Makanya relate juga ceritanya Mas Yono soal yang kayak begitu. Termasuk ketika kita direndahkan orang gitu. Responnya kita tuh kan sakit, ya kan? Iya dulunya ya. Dulunya ya. Iya. Tapi untuk membalas itu tuh kayak tunggu nanti ya. Ada enggak perasaan-perasaan kayak begitunya? Ada. Ada juga ya. Iya. Karena maksudnya kita kan kadang dengan masalahnya kita tuh kepikiran kayak lu mah ini gini. Tapi di dalam hati tuh ya nanti saya kasih lihat kau. Nah, cuman katanya kalau misalkan balas dendam yang kayak begitu tuh terlalu apa sih? Ya dendam banget lah Dendam hitungannya banget, itu. ya. Ada yang bilang kalau nggak salah di film apa gitu balas dendam terbaik kan jangan menjadi seperti orang yang menyakitimu. Betul. Jadi sebenarnya tidak usah dipusingi. Cuma kita kan susah. Susah. Agak nempel di kepala itu. Yang begitu-begitunya Mas Yan ya. Iya. Orang miskin kan sangat dekat sama sakit hati. Itu Tapi dia, ya. sesuatu yang besar outputnya itu kan dimulai dari sakit hati yang begitu mendalam. Betul. Bener nggak sih? betul, Tergantung walaupun nanti outputnya ke kiri atau ke kanan yang besar itu kan. Iya, iya, Tinggal iya. gimana Iya. kontrolnya ke kanan aja ya. Benar. Karena kan misalkan waktu itu ceritanya Mas Yono juga dari kita sempat ngobrol ya kan. Iya. Background keluarga dan lain-lain. Mohon maaf Mas Yono, memang
dari keluarga itu sering mendapatkan apa namanya? Betul. Kayak Ya kalau aku nggak tahu bahasa tepatnya apa ya. Kalau diskriminasi itu kurang lebih kayak gitu deh. iya, gitu. iya. Kurang lebihnya gitu karena kan dari keluarga yang tidak terpandang, nggak punya apa-apa, ya udah tugasnya di kampung itu cuma hidup gitu. Tidak berkontribusi hal-hal lain di kampung itu kecuali tenaga gitu. Iya. Jadi pandangan orang-orang juga itu sih kayak filmnya Bang Radit tuh ada kalau kamu bukan siapa-siapa kamu nggak mungkin dapat apa-apa gitu. Itu tuh ada ternyata memang kejadian memang kalau kita bukan siapa-siapa tuh Ade. nggak mungkin dilihat gitu. Ibaratnya dari kalau kumpul keluarga ini, orang tua kita kadang di belakang cuci piring. Maksudnya begitu, ya kan? Udah pasti. Gitu. Jadi Udah pasti. Bahkan pernah mamaku cuci piring di belakang karena ada keluarga yang bikin acara lah. ya. Nah cuci piringnya tuh di depan rumah orang gini. Jadi ini rumahnya orang, rumah keluargaku. Terus cuci piring di belakang, ini ada rumah orang. Nah rumah orang ini marah gara-gara cucian piringnya ngalir ke rumah dia. Iya. Dimarahin mamaku, kata mamaku. Aku gak tahu apa-apa. Ini yang punya rumah yang naruh aku di sini. Jangan marah sama aku. Dipanggilin. Nih marah sama ini nih gitu. Terus yang punya rumah tetap marah sama mamaku. Ya Allah. Oh iya. Iya. Ya Allah, itu kan sekarang udah jadi komedi ya maksudnya. Iya, Tapi iya. dulu itu Iya. sebuah ironi sih kan, Betul, maksudnya kasihan. betul. maksudnya. Sedih banget. Pada saat Peduli ngalaminnya pasti sakit banget. Iya. Sedih banget itu. Cuman ya itulah bagaimana kita bisa ngebelokin itu ketika kita bisa lebih bijak ngelihat dari sudut pandang yang objektif malah jadi komedi. Iya, malah jadi komedi. jadi materi Itulah, stand up. ya. Tapi anehnya ketika rasa dendamnya itu gede, kita tuh nggak berkembang. Betul, Aneh ya? makanya. Ketika kita jadikan barang, tunggu aku nanti akan kubalas bla bla bla. Bertahun-tahun kan aku stand up dari 2014 ya, nggak pernah berhasil. Oke. Tapi pas sudah ikhlas, Udahlah. Udahlah. Malah jalan Ya, rezekinya iya, dan rezekinya lain-lain. ada. Karena ketahan di emosi negatif. Betul. Jadi nggak ikhlas ya kayaknya Nggak ya. ikhlas, udah, Jadi Kak. nggak ngelakuin itu demi diri kita ya. Benar. Kalau misalkan dia sakit nih, oh tunggu nanti gini. Terlalu fokus di situ, yang lain rezekinya ketutup. Betul. Mending Iya. diklasin. Oh mungkin Iya. takdirnya segini waktu itu ketemunya bla 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 bikin sakit hati itu cobaan kita. Iya. Tapi kita coba jalani membuka akhirnya Mas Yono, ya Allah. Tapi di titik Bang Yono sekarang ya udah sesukses ini. Amin ya Allah, belum juga sih ini. Fotonya di mana-mana darah brand ambassador dan lain-lain. Amin. Oh, banyak ya. Kadang kalau lihat di baliho di jalan ada muka dia, oh ada Yono, kaget saya. Fotonya jangan melotot. Iya, melotot dong. Senyumnya biasa aja Mas Yon. Oke, di titik saat ini kan Bang Yono ini kan udah di tahap ikhlas ya. Nah, Ikhlas. pada saat itu ada nggak sih kayak Mas punya cita-cita kayak aku akan jadi orang besar gitu kan? Karena kan terlalu banyak pressure yang meng-underestimate Bang Yono pada saat itu. Nah, ini salah satu pertanyaan yang dulu tuh aku setelah aku ingat-ingat, aku happy banget jawabnya. Aku dulu tuh kalau ditanya orang lagi sibuk apa Yon gitu. Aku jawabnya lagi sibuk bertumbuh gitu. Keren. Kayak dulu ada di masa gitu Bang Bret iya. yang gagal audisi, terus Oke. duit tabungan habis, itu kan setiap hari belajar gitu. Iya. Kalau ditanya orang tuh selalu jawabannya sibuk bertumbuh gitu. Nah, hal-hal yang ini tuh yang jadinya nggak punya target. Oke. Targetku merantau ke Jakarta, aku pernah baca artikel, katanya manusia itu hanya bisa menjadi diri terbaik itu selama 20% atau berapa gitu. Ada kayak potensi terbaik manusia akan sekenceng-kencengnya Oke. cuman bisa 20%. Oke. Ya kalau nggak salah ada artikel gitu ya. Iya. Terus niatanku ke Jakarta, oke aku niatan ke Jakarta dengan niatan aku ingin mencapai sebaik-baiknya dalam persenan itu deh. Oke, jadi nggak ada target spesifik, ambisi spesifik yang jadi stand up komedian, Nggak musisi, ada. aktor, sama sekali nggak ada. Aku pengen misalnya katakanlah potensi terbaik manusia 20%. Oke. Aku akan berusaha kalau memang sampai 50% itu tujuanku gitu. Katakanlah Oke. sekarang 2. Oke, aku akan naikin kalau bisa 3%. Oke. Kalau bisa 4% sampai mendekati si 20% itu gitu. Oke, jadi lebih kepada memaksimalkan potensi diri, sisanya Iya. udahlah terserah ngeflow Allah mau ngasih jalan Iya, kemana betul. gitu ya. Nah, itu Belajar, kan yang susah orang punya gitu. Perasaan-perasaan itu apalagi kita misalkan waktu masih di daerah gitu kan. Iya. Ah, udahlah di sini aja atau udahlah segini kemampuannya segini. Iya. Iya kan untuk berpikir kayak aku mau maksimalkan itu nggak banyak orang bisa berpikir seperti Mas Yono gitu. Jadi punya modal itu menurut saya udah modal banget sih apalagi kalau misalkan berangkat Betul. di sini Setuju. di Jakarta dan yang dia dapatkan sekarang juga luar biasa gitu. Amin. Karena darah
kayaknya baru beberapa tahun deh dia ngobrolin di podcast, terus ditanya tipemu yang mana? Dia bilang yang mau. Udah itu aja yang mau. Sekarang dia udah mendapatkan tambatan hatinya. Amin ya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah, Masya Cantik Allah. jelita yang akan dia karuniai seorang putri ya, putra. Seorang putri. Putri. Yang semoga mukanya mirip mamanya. Nasional. Aduh, saya mau bilang amin, takut jahat ke kau. Enggak, justru kalau kamu gak amin kamu jahat. Harus amin kawan. Kawan. Jangan, Iya. jangan. Oke, ini kebetulan istrinya ini kan seorang yang cantik sekali, Cindo ya. Cindo dia. Cindo ya. Oh my God. Wow. Koko. Yeah. Koko Yono sekarang ya, Koko Yono. Sekarang ada kebiasaan ini Dara. Gimana? Di rumah setiap pagi dia udah menghafal lagu-lagu. Coba Mas Yon. Coba gimana? dong, Koko Yono. Jadi kan semenjak hamil itu aku minta tolong ke mertuaku kalau boleh tinggal di rumah Ya. supaya ada yang nemenin kalau keluar kota atau apa gitu. Ya. Nah mertuaku ini orang yang dia tuh mengerti bahasa Indonesia tapi ngomongnya kagok. Karena memang di Pontianak itu kan Cina semua ya. Jadi dia tuh kayak ngomong bahasa Melayu tuh susah gitu. Oke, iya. Jadi bahasa Cina terus selama 6 bulan ini. Oke. Termasuk tontonannya. Aku tuh selama 6 bulan dihiasi dengan bangun pagi, mertuaku nyanyi lagu Cina. Coba dong contohin jadinya, lah. Aku tuh ada suatu hari jalan, wo mei wang ci. Udah nempel di kepala. Loh, kok hafal lagu Cina? Udah nempel di kepala dia, Tiba-tiba udah kok bisa nempel. satu ref lagu Cina gitu. Lian Ming Ceni To Shuo Cho. Jadi di tiap hari memang itu diputar. Spotify-nya itu dia. Iya, kayak short atau Iya. apa gitu. Oke. Lagu Tapi Cina. istri juga hafal. Istri hafal. Oh gitu. Lagu-lagu Jackie Chan yang kayak ini kok Erwin gitu. Enggak, dia yang pop-pop kayak Tian Mimi. Ya, Tian Mimi. Wih, itu kan yang pop-pop gitu kan. Iya. Di sini nih. Oh iya. Wo mei wan dina wo sen wo an di wo sing. Iya, memang enak ya. Iya. Udah mahir ya. Udah mahir. Oke, kalau dari istri sendiri juga ada keinginan nggak belajar nyanyi bahasa Jawa gitu? Oh jago dia. Oh jago. Istriku tuh Oh, salah wow. satu orang yang gampang banget belajar. Oke. Jadi waktu itu kami tinggal seminggu di Samarinda. Kan bapak mamaku Jawa. Kesini udah bahasa Jawa dia. Oh gitu. Ya su tangisu gitu-gitu. Karena Itu tau gak artinya apa? Itu enggak itu namaku. oh, Itu nama aku Suyono. Suyono. Oh, agak multi tafsir kayak arah situ ngerti Iya, kan? iya paham. Oh, tapi itu artinya Enggak, kalau namaku kan di Suyono. Di rumah dipanggilnya Su. Iya. Sementara bahasa Jawanya anjing kan asu. iya. Su, Tangisu. Bangun. Tang itu bangun. kau bangun gini. Masa kau bangun begini? Sama gini. Oh Kencing gitu. dia, kencing dia. Suyono. Suyono. Kaget. Dara kaget dia. Iya, Suyono bener sih Mas Suyono. Iya. Kan bisa Yon ya. Nah itu Iya. dia. Bapak mama aku manggilnya Su. Ketika aku sudah bisa berpikir, aku kenalan sama orang baru. Yono. Saya tidak akan memanggil namaku dengan Su lagi. Iya, tidak ada yang memanggilku Su. Gitu. Langsung Yono. Gitu. Oke. Berarti apa namanya nggak ada culture shock yang terlalu berat ya di situ ya, karena penyesuaian antar budayanya Iya. cepat ya di situ ya. Termasuk makanan kan beda banget tuh. Ya. Kalau Vini kan makanan yang kuah-kuah, apa aku kan kering-kering gitu-gitu. Nah dia belajar masakan Jawa gitu. Jadi tumis kangkung sama blangkon kalau nggak salah tuh. Terlalu jauh banget sih, tapi maksudnya nggak akan bangkon juga. Jadi dia cepet penyesuaian lah. Iya. Oke. Gokil aku ngerasain ya Allah aku dilayanin Cina gitu. Biasanya Melayani. Sama disuruh mindahin mobil. ini garasi ngerokok. Aduh, ya Tapi Allah. sekarang udah berubah banget Mas Yono ini. Alhamdulillah. Dia sekarang Dara sudah punya kontrakan yang disewakan lagi per kos kamar-kamarnya ini sama teman-teman kita di Komika. Jadi dia adalah juragan, juragan kontrakan. Nih Orang bayangkan. have memang. Iya orang have, juragan kontrakan. Istrinya orang Cina. Cina, Dia iya. kurus-kurus juragan kayak di Kung Fu Hustle.
Pagi-pagi Kerus-kerusnya dia pagi-pagi, istrinya buka, tak, ada rambutnya merokok. Ya nak, mana su? Ya sayang. Dia dibawa lagi, gunain cewek, dibuang pot bunga, tang, kena kepala. Udah di situ. Nah itu Lucu dari banget. tempat anak-anak ngonten. Betul. Aduh lucu banget ya Allah. Iya, hidupnya lucu banget. Hidupnya lucu, Iya. lucu banget ya. Bahkan aku di saat yang tidak ada kepikiran nikah sama, pokoknya prinsipku nikah sama yang mau. Dikasihnya sama Allah Cina coba. Masya Allah. Lucu banget. Oh ini aku inget. Aku pernah ditanya sama Ko Ernest Bang Brat. Ya. Menurutmu Yon, apa yang membedakan Ernest Prakasa sama Panji Pragiwaksono? Ya. Aku bilang nggak tahu kok. Nah kata Ko Ernest gini, kalau Panji Pragiwaksono itu orang yang tahu dia mau apa, kapan, gimana caranya, kalau gagal plannya apa aja. Oke. Itu Bang Panji tuh terstruktur. Iya, iya. Oke. Terstruktur gitu. Semua kemungkinannya tuh dipikirin gitu. Iya. Nah, kalau lu Ko Ernest gitu. Nah, kata Ko Ernest, kalau gua itu karakter orang yang apapun yang ada di depan mata dia lakuin 100%. Oh. Terserah karyanya bawa dia kemana. Oke. Makanya kayak dia bilang sutradara, produser nggak pernah ada di benaknya. Ketika dia stand up, ya udah fokus stand up aja nih. Benar. Nanti membawa dia ke film, yaudah dia fokus ke film. Iya. Gitu. Iya, Nah dari situ tuh aku belajar, oh kayaknya aku lebih cocok sama yang apa yang dilakukan Ko Ernest gitu. Apa yang Iya, dikasih iya, itu Iya, yang kau apa yang ada depan maksimalkan. mata, udah kerjain nih 100% nih. Terserah nih, makanya kayak ke Sydney kemarin tuh kayak, ya Allah bisa di Sydney gitu, nggak Alhamdulillah dipikirin, ya. Iya, Iya, nggak iya, dipikirin. iya. nggak yang dipengenin banget gitu, tapi dibawa ke sana. Gitu. Betul, Karena betul. bisa jadi yang saya pernah nonton di stand up-nya dia, bisa jadi ini adalah kumpulan balasan untuk Mas Yon, bukan balasan, hadiah ya. Hadiah. Karena Jackpotnya, iya betul. dari kecil udah tertimpa ya kan. Jadi kan Bang Brata ini terbentur. Iya. Ais, Tapi dia agak terbentur hancur. terbentur hancur, dilem kecil-kecil dulu baru terbentuk. terbentur gak kan otak. Oke. Itu Bang Brata ini kan salah satu abang-abangan saya yang kalau misalnya ada masalah atau apa tuh curhat lah. Iya. Curhat lah ke Bang Brata. Ada masanya tuh pas malam-malam kita curhat Bang ya. Iya, benar. Aku tuh Bang Brat sangat mensyukuri apa yang ku dapat di Jakarta lah. Bang Brat aku tuh ngerasa ya, apa yang dikasih Allah tuh keberuntungannya dirapel gitu. Kayak umur 0 sampai 30 tuh gak ada keberuntungan gitu. Jadi 30 ke sini kayak wah keberuntungan gitu. Apa sengaja dirapel ya gitu. Kalau saja kau capek di umur 28 gitu. Dikit lagi Dikit lagi gitu ya. Iya, gitu. Jangan, makasih ya Allah. Aku tuh pernah ngelihat salah satu konten di sosial media. Jadi ada visual orang lagi ngegali Iya, gitu benar. kan. Yang satu udah nyerah duluan nih karena aku nggak dapat diamondnya. Benar. Nah yang satu tuh terus aja ternyata diamondnya gede banget di situ. Artinya Iya. memang semua orang itu pasti akan ada jackpotnya. Yang penting jangan pernah putus asa Putus sih. asa, benar. Selalu menaruh harapan sih. Iya, Betul. ada juga yang digali-gali udah safety tank kan di situnya. Tapi percayalah habis itu Percaya. Pasti Habis ada. itu. ada safety tank lagi. Iya. Iya. Makanya kalian jangan di komplek perumahan. Lihat-lihat dong kalau yang itu lihat-lihat dong. Nah sama kita di stand up tuh diajarin buat jangan suka diamondnya, suka galinya. Prosesnya ya. Iya, Prosesnya, benar. jadi diajarin di stand up gitu juga tuh. Iya, iya, iya. Sukain galinya, Main gitu. galinya, Diamondnya ini jangan bonus, langsung gitu. dapatnya yang kau tunggu begitu, tapi prosesnya yang Iya. Karena kan mungkin di dalam galian itu tadi ada mungkin safety tank, kelabang, kecoa, Iya, ya itu betul. bagian dari obstacles-nya ya. Tapi Iya. ini bukan tentang kelabang, kecoa, safety tank ya. bukan. Keren Dia ya. kalau ngomong enak sambil gerak gitu ya. Set. gitu. Kalau kamu agak takut saya kalau gerak begitu. Kayak Roblox ya. Iya. Agak takut saya. Titik terendah Mas Jono apa yang bikin semangat lagi gitu? Ketika umurku kalau nggak salah 29 tahun sudah resign dari kerjaan untuk stand up tapi ternyata gagal. Oh itu sih panik itu. Wah itu panik. Panik itu. Uang nggak ada, sementara juga tulang punggung keluarga. Tapi anehnya semakin susah keadaan kita, semakin semangat belajarnya tinggi.
Oh, jiwa survivalnya, Iya, maksudnya bertahan hidupnya. Karena udah hampir mati nih. Jadi Iya, kayak iya. apa tubuh merespon. Oke. Kita nggak boleh mati nih. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Gerak. Karena udah diambang banget nih Bang Berat. Iya sih, betul. Iya. Udah nggak ada pilihan lagi nih kecuali maju gitu. Nah, itu yang bikin orang kadang saudara saya segini-segini aja. Susah, harus Susah. gerak. Harus Iya, gerak. Iya. Harus gerak. Tapi aku pernah baca satu artikel dalam kutipan Islam ya, bahwa semakin Allah sayang sama seseorang, itu maka orang itu akan semakin digeprek. Maksudnya adalah memang untuk dibentuk menjadi seseorang yang memang kuat ketika mendapatkan sesuatu yang besar. Karena kan ketika kita mendapatkan sesuatu yang besar, sebenarnya tanggung jawab kita juga besar di situ. Iya, benar-benar. Betul. Iya, makanya aku tuh sering banget ketemu orang-orang yang sudah di posisi atas, mereka bijak. Ketika aku lihat latar belakangnya, oh ternyata pedih banget prosesnya Iya, untuk di situ. Kenapa orang-orang jago tuh hidupnya masa lalunya kelam-kelam ya? Iya, karena katanya gini, Iya kan? keberhasilan yang instan akan membentuk ego, keberhasilan yang lambat akan membentuk kebijaksanaan. Langsung. Iya juga ya. Mas Yono bagian dari kebijaksanaan. Amin. Kebijaksanaan itu Amin, mudah-mudahan, ya Iya, ya, Allah. karena betul-betul cobaannya mulai dari karir, Betul. keluarga Iya. dan lain-lain. Orang tuh bikin konten sekarang. Dulu waktu kecil pengennya jadi Spider-Man, gedenya jadi Peter Parker. Karena Peter Parker cobaannya banyak. Iya, cobanya banyak lucu banget banget. gitu. Iya sih. Oh my god. Cobaannya banyak gitu. Iya, Karir Bang. dan Banyak, lain. Bang. Ditinggal, pacarnya meninggal, Betul. gitu-gitu kan Peter Iya, iya. Parker gitu. Iya, orang ngeliatnya mungkin Spider-Man keren, padahal kan Iya. ternyata di balik gift yang diberikan itu pengorbanannya, harga yang harus dibayar kan tinggi banget ya Mas Arief. Iya, ya. makanya. Sebenarnya itu ada pesan moral sih. Kan buat alhamdulillahnya kan aku punya kesempatan buat ketemu aktor-aktor gede gitu ya Bang Berat ya. Spider-Man kemarin. Spider-Man. Bukan Spider-Man. Hulk. Itu gede. Iya gede sih itu. Iya benar. Kalau Itu gede juga. Kayak ketemu Ciko Kurniawan. Benar. Dion Wiyoko gitu. Aktor ini darah dia. Setelah ngobrol-ngobrol, Oke. mereka hidupnya susah juga dulu. Oh iya. Iya, walaupun mungkin dalam segi ekonomi enggak, tapi ada beberapa Pastilah. part dalam Iya, hidupnya iya. tuh yang berat gitu. Dan sampai aku punya prinsip, kayaknya kalau orang jago di masa sekarang, dulunya tuh nggak mungkin enak-enak aja. Setuju. Termasuk siapapun ada di muka bumi ini ya. Pasti ada gitu. cobaannya ya. Pasti ada beberapa part dalam hidupnya. Kayak aku ngerasa yang itu tadi, yang kerjaan nggak ada, stand up karir nggak ada titik cerah gitu. Iya. Di situ tuh aku ngerasa, di situ momen aku belajar beneran. Banyak beli buku gitu. Terus belajar, kayak mikir tuh kayak enak banget kalau nggak ada duit gitu. Oke, iya. Sampai mikir, oh apakah ini yang dirasakan sufi-sufi ya? Ah. Yang kalau bahasanya tuh apa ya, bahasanya di agama tuh ya, yang nggak peduli dunia tuh ya. Ya, kayak Umar bin Khattab tuh apa sih? Aduh, apa bahasanya tuh dia? Zuhud. Iya, Zuhud, Dia benar. zuhud, dia nggak peduli Dunia. nggak peduli harta, tapi dia nyaman gitu. Betul. Nah Iya. di titik ini tuh ngerasa, karena mikir tuh enak banget kalau nggak punya apa-apa Bang Berat. Betul. Nggak ada distraksinya gitu. Iya, iya, iya. Bayangin kita nggak punya iPhone ya, yang semuanya bisa diakses gitu. HP kita Nokia yang kecil gitu. Kecil aja. Mau nggak mau pasti aktivitas lain. Nggak Benar. ada Instagram, Iya. nggak ada TikTok, Iya. Iya. nggak, karena nggak punya apa-apa. Iya, iya. Jadi mikirnya tuh kayak bisa fokus gitu. Lebih enak sebenarnya ya. Iya. Ya kan Waktu itu, tapi kalau disuruh balik nggak mau. Cuman kan kalau setahu saya ya, ini maksudnya saya sepamamannya saya juga, Iya. saya tuh betul-betul sudah tidak terlalu mementingkan kalau dunia ini penting gitu kan. Iya. Iya. Sehingga misalkan melihat sesuatu barang ini sama ini walaupun beda harga, di penglihatannya ya sama aja kok. Iya, Ya iya, kan, sama iya. aja ini semua sama gitu. Betul. Nah, itu yang susah untuk kita dapatkan seperti itu. Betul. Iya. Di tengah gemburan sosial media. Betul, Oh, betul. itu. Di tengah standarisasi TikTok. Oh my god. Standarisasi TikTok. Betul. Bayangkan. Iya. Makan aja ada aturan tidak tertulis. Banyak ya ada tertulisnya ya. Banyaknya. Banyak Jadi sekali. ketika kita udah sampai di titik itu luar biasa pikiran Betul, kita ada betul. tenang. Itu waktu titik di mana kita nggak punya apa-apa tuh mikir kayak enak banget. Sampai aku punya teori waktu Bang Berat. Oke. Kalau aku mau mendapatkan sesuatu yang belum pernah aku dapatkan, aku harus melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan. Menarik. Iya, iya. Karena secara di kepalaku ya, katakanlah umurku 29 tahun. Itu semuanya udah aku dapatkan itu dari hasil apa yang udah aku lakukan. Oke. Kalau mau nambah kan berarti ada hal yang lain baru, nih, iya. yang belum dilakukan nih. Betul. gitu. Iya. Jadinya kayak wah ternyata
ini kepake sampai sekarang gitu. Termasuk ya dia bisa memanfaatkan momentumnya dia. Mohon maaf ini anugerah dengan fisik yang ganteng seperti ini ya kan. Oh my god, ini aku bersyukur banget ya Allah. Parah ini ya. Luar biasa. Makasih Allah udah bikin Giko gini ya Allah. Tapi buat aku kegantengan Mas Yono itu lebih otentik karena ganteng yang sesungguhnya itu tuh dari sini, bukan dari sini. my God. Kenapa aku udah nikah Iya. sih? Enggak. Bercanda. Sumpah nih Kak. Bukan gitu maksudnya. Aku blunder. Ya maksudnya dari sini dari baju yang kau pakai. Oh, iya. Maksudnya Iya, sorry. sekarang itu harus baju mahal gitu. Kenapa di sekarang gampang kepedean ya? Tapi Itu lah orang jelek jangan dikasih power. Gampang kepedean. Gampang kepedean. dipotong lagi di TikTok kalau begitu. Orang jalan jangan dikasih power. Gampang kepedean nanti. Setelah harta tahta dan wanita sudah Yono Bakri dapati, apa selanjutnya nih? Waduh. Apa ya? Kesenangan dan ketenangan. Pengen ya. Yang kesenangan dan ketenangan. Iya. Betul. Kayak ini kan mau rilis lagu karena ngerasa happy mau rilis lagu Oh gitu. iya, saya baru tahu kalau dia ini apa sulingers Es. gitu. penyanyi dia. Nggak, musisi lah. Musisi. Kalau penyanyi kan suara kan autotune. Musisi dia, musisi juga dia. enggak. Nah aku tuh Bang Berat nggak ngerasa musisi. Kamunya, tapi orang-orang melihat kau tuh Musang bukan musisi. musiangsi. Musang sih. Nah aku tuh bikin lagu karena ini ada nadanya di kepala. Oke. Kalau pengen denger lagi di mana yang nggak ada kan? Oke, jadi dibikin karya aja udah. Dibikin karya aja nanti kalau Ya. aku mau denger ada nih nadanya Ada gitu. nih dan orang-orang suka. Mungkin Amin. Dara pernah lewat di TikTok juga. Ada judulnya SpongeBob. Iya. SpongeBob Iya. judul laguku. Karena ini. Mana lagi deh. Tapi cerdas banget ya bisa memonetisasi kekurangan menjadi sebuah kelebihan. Ais. Emang keren banget, emang cerdas nih. Ya itu dari Cing Abdel. Oh. Yang kekurangan adalah kelebihan yang kita belum tahu cara menggunakannya. Ais, Cing Abdel. Oh, keren. Cing Abdel itu. dia termasuk waktu itu main film nih. Adegannya cuman gini dong. Cut, udah. Maksudnya Sumpah. bisa udah setara aktor-aktor yang cuman berapa. Aku cuma bisanya semenit doang ya. Set syuting ya. Bayaranku per senyum. Dan itu pejabat di bioskop saya nonton itu. Ya Allah itu ya Bang Berat ya. Iya, iya. Dulu yang aku ngerasa ya Allah Agak lain, kenapa agak aku lain. muka aku gini. Tapi sekarang ya Allah makasih ya. Aku tuh termasuk orang yang gampang diingat orang lain loh. Iya. Benar, Dengerin benar. Gigi ini. Iya. Coba rapi kayak lupa kayaknya orang sama aku. Berarti sebenarnya bukan kekurangan ya itu, kelebihan Makanya sebenarnya. kekurangan. Sangat lebih. Nah bener kan memang sesuatu di dunia itu nggak ada yang pasti sih, semuanya itu sifatnya subjektif ya, tergantung bagaimana kita ngelihatnya ya Mas ya. Oh iya. Aku tuh takut nih nanti dipotong kayak maksudnya berarti gigi kayak gitu kekurangan. Nah enggak gitu ya maksudnya. Iya, ya. iya. Enggak gitu loh. Jadi maksudnya. tuh aku inget banget nih. Ini kata Ustadz Yusuf. Oke. Oh dia bilang tidak ada yang diciptakan sama Tuhan di muka bumi ini kalau tidak ada gunanya. Betul. Apapun itu. Kadang kan kita mikir lah nyamuk gunanya apa gitu. Iya. Kan cuma nyedot darah orang. Coba cari nanti saintis atau apa bla bla. Ada tuh manfaatnya tuh. Ada pasti Betul, manfaatnya. betul. Ada setuju, apapun setuju. gitu. Iya. Bahkan kayak- Lalat buah di kamar mandi. Ah. Nah itu agak tidak ada gunanya sih kayaknya ya. Ada tahu Apa, nggak? coba ya. Oh ilmu kita belum nyampe. Ilmu kita belum nyampe. Iya, Kita belum benar, nyampe. benar. Kita Benar, yang belum benar. nyampe ya. Kita yang belum Oh di nyampe ke sana. urinoir dia digambar. Urinoir tuh kan ada gambar lalat tuh. Itu jadi fungsinya dia menjadi gambar. Gambar, betul. Iya, Bang Berat, pasti. Tidak menjawab juga sih. Mau dicari. Setuju. Iya, ada semua gunanya pasti. Ada gunanya. Ada gunanya. Cuman kitanya belum nyampe aja ilmunya. Iya, Benar-benar setuju. Oke, Mas Yono kan sekarang di titik ini udah jadi musisi, aktor, stand up komedian, Pesulap. pesulap juga. Iya. Wow. Coba kasih sulap Coba satu. dong, sulap dong. Tuh, ini pesulap memang dia. Nih. Wah, ini jangan ditiru ya teman-teman di rumah, Nggak apa-apa adik-adik. Iya. Apa ya? Iya. Oke, nggak Oke. apa ya. Mm-mm. Tuh. Oh, susah sekali. Amazing. Amazing. Mas Yon, Minum dulu boleh. kau di sini? Iya. Dia apa namanya? Dia keluarkan tadi ininya. Siapa yang tadi masuk itu, Mas Yon? Apa? Siapa yang masuk tadi? Aku juga. Mas Yono, please. Kaget dia. Dia pikir beneran. Iya. Oke.
Tuh. Oh tidak, harusnya kan begini dua. Gitu. sorry. Dan Iya. itu sulapnya di situ. Oh iya. Orang Maya, ini orang Maya ya. Oh iya. Tolong kita ya. Disupport kau ini ya. Oke, berarti dari semua segmen profesi Mas, kalau disuruh milih salah satu, mau pilih jadi apa? Aku tuh iri kayak Bang Radit gitu. Aku pernah nanya juga ini ke Bang Radit. Bang Radit, kalau Bang Radit punya label tuh pengennya apa? Storyteller katanya. Oh iya. Iya. Terus karena dia bilang keresahannya dia tuh dituangkan dari berbagai platform gitu. Nah, aku tuh ngerasa pengen juga begitu. Cuman ilmunya kan gak nyampe. Storytellingnya gak bagus-bagus banget. Apa ya gitu. Terus belakangan ini aku kayak ketemu akun di TikTok yang ngebahas soal seniman zaman dulu. Kayak Benyamin gitu. Terus iya. Ateng. Iya. Nah rata-rata senior legend-legend ini, si pelawak-pelawak ini ya, rata-rata tuh oke di musik, di nyanyi, oke juga di acting gitu. Iya, benar, Di panggung juga gitu. Terus melabeli dirinya seniman gitu. Kayaknya aku ngerasa cocok deh gitu. Kayak almarhum Benyamin Sueb kan lagunya bagus, filmnya meledak, actingnya bagus gitu. Kayaknya lebih ngikutin jalur senior-senior ini gitu. Jadi seniman aja gitu ya. Seniman, ya. Seniman. Iya. Berarti iya, nggak benar. membatasi mau ke arah mana, karena semuanya kan tadi sebenarnya seniman semua kan? Iya. Jadi kayak apapun perasaan hati yang cocok platform apa nih, ya udah deh ke situ deh gitu. Because all about ke art. Oh my god, all about Art. Iya. Kayak Ada pengen ngayun. ditekan kayak ada T-nya loh di belakang. Ih, tapi susah itu ya. Iya. Kenapa huruf bahasa Inggris di ujung tuh nggak boleh dibaca? Art. Iya. Kayak CROWD. Crowd. Tuh, nggak ada D-nya. Iya, itu apa gitu. Itu apa Itu D-nya? apa gitu. Nih yang pakai ED deh, yang lampau. Misalnya apa ya yang Postponed. tuh. Tetap ada postponed. Bukan D itu. Lebih ke C kecil. Iya, Itulah kita. kenapa ya? Kecuali Kenapa ya menurut postponed. Postpone ada. Iya. I can. Jepang ya, postponed. Terus I can. Ah tuh. Maksudnya biasa aja. I not can tuh apa begitu. Karena can sama can juga agak beda tipis. Kenapa susah sih? Iya. Tapi itulah. Das, do, apa ya Allah. Memang kita harus belajar sih Mas ya. Iya, to be Karena- itu pusing bala. Ketika kau ke luar negeri kan ada niatan lagi. Ini bukan pertama kali. Bakalan ada terus ini sehingga ada pasti niat-niat untuk keluar lagi Sama kan. Bang Berta? Iya. Bang Berta ada kepikiran belajar bahasa Inggris? Ada dong. Bang Ya kan, Brata kita itu harus- jago sebenarnya, cuman pura-pura aja. Iya. Serius. Ayo kirim me. Karena Oh, gitu serius. konsep teori komedi gitu Dara. Orang yang mukanya biasa aja ya kan sosokan bahasa Inggris. Oke. Nah orang yang mukanya ganteng nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Gitu. Nah saya di mana? Di tengah-tengah. Mau ganteng juga enggak gitu. Iya, ini Gimana maksudnya gitu? Maksudnya ambigu gimana ini? banget sih. Ambigu ini. Mau Iya. menghina atau mau memuji sebenarnya? Saya kan udah lama banget sama bintang Emon. Udah salah dari tadi ngobrol. Ternyata bingung orang ini. Ya ampun. Dasar emas-emas ini. Nah kalau emas-emas ini kita ada sesuatu nih. Kita mau main spin wheel. Kan hadiahnya adalah emas. Oh my god. Oh my god. Di Waduh, sini. Bang Arif. Oke ini dia. Oke Mas Yono. Ini Iya. hadiahnya permen aja sih. Oke Oke deh. Itu sebenarnya LM tuh lollipop manis. Iya, lollipop manis, LM lollipop manis. Iya. Apapun adanya kalau diajak main aku happy kok. Oke deh. Silakan Mas Yon diputar Oke. spin wheel-nya. Set. Bentar ya. Silakan. Ya Allah. Enggak maksudnya. Sampai benda mati aja ngerosting. Langsung berhenti ini. Ini namanya nasib. Ini namanya Kita udah nasib. ngobrol soal aku tuh ininya cobanya sampai di 30. Masih ada. Ternyata selama 5 tahun naik 0,5%. Ada dapat zong tapi tidak apa-apa ya. Ya Allah. Apa butuh kesempatan sekali lagi? Aduh. Udah begini. No. Memang yang ngasih kesempatan cuman Allah sih. Bener. Tidak dapat zong. Sumpah demi Allah. Sayang sekali nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Bang Berat, aku merasa percuma tadi ngobrol. Kayak langsung
Katanya beruntung. Tapi kan ini bukan apa-apanya. Iya. Karena beberapa minggu lagi dia akan mendapatkan kebahagiaannya. Amin. Amin. Udah Amin. berapa bulan berarti Mas Jon? Udah 8 bulan berarti. 8 bulan ya? Semoga lancar ya Amin. Mas Yono Amin. ya. Amin. Udah Amin. cewek cowok Mas? Ya agak kurang mood nih. Gara-gara zong nih. Cewek tadi kan Putri kan ya? Alhamdulillah Putri. Cewek. Berarti di keranjang online shop istri udah banyak check out baju-baju lucu dong. Udah, dia udah nyiapin. Iya. Dan kami nanti kayaknya pengen punya baju kayak yang custom. Kenapa sih? Baju partai. Karena di keluarga kami partai bersatu. aduh deh manisnya. Iya, berarti nih mungkin dari saya pertanyaan terakhir Del, ya. Udah ada nama untuk si buah hati? Ada saran? Jujur belum ada Dara. Belum ada, bingung. Tapi dari istri ada keinginan nggak? Dia Maksudnya juga. udah ada nama gitu Dia belum? juga nggak? kayak belum ada. Ada mau apa? Ada Cewek unsur-unsur kan apanya? Vio. Vio lucu. Iya kan perpaduan nama istri sama Viniono. Viniono juga terlalu agak Vio, kecowoan. Viniono gitu. Vio, ya terserah lah, lu kan bapaknya, masa gua semua. Ya kan lu tadi kan udah salah. Vio panggilannya. Vio panggilannya ya? Iya Vio. Tapi gini terus Vio. Kau mau panggilan yang nggak bikin ribet kau ya? Iya. Ini aja ya, hoi. Hoi sini. Masa begitu? Karena muncul terus dia panggil nama dia. Vio. Tapi Vio oke sih. Oke, tapi ya- panggilannya doang ya. Iya Vio. Fiona atau Fiona. apa. Tapi kan biasanya kita nggak apa-apa namanya apa apapun dan pilihan istri biasanya asal ada nama ininya nih. Nah, kau mau yang kayak gimana? Contoh saya anak saya istri saya yang pilih tapi saya nitip ada beratannya deh gitu. Oh iya, aku juga Bang Berat. Apanya? Aku pengen ada nama Suyononya. Oke. Biar dia ngerasain tuh punya nama Suyono. Bagus. Jadi Iya, kayak iya. bla bla Suyono gitu. Oke, nanti dia singkat SY. Suyono aja gitu. SYN. Suyono, iya, oke iya. deh. Terima kasih banyak, senang sekali kita sudah ngobrol Iya. bersama Mas Terima Yon. Ini kasih luar banyak. biasa sekali. Luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Lancar-lancar banyak. persalinan istri juga Mas Yon ya. Amin. Zong. Masih dia pikir. Ya Allah. Tadi habis ngomong keberuntungan. Habis ngomong, aku tuh selama di Jakarta ngerasa beruntung banget. Ingat gak kalimatku tadi? Dari umur 0 Itu masih hangat loh. Masih hangat lah. Umur Itu. 0 sampai 29 itu gak punya keberuntungan. Umur 30 sampai sekarang kayak ngerasa beruntung. Zong. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yono Bakri. Yeay.